kita sama-sama mari kita baca di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Jadi mari kita baca bersama-sama dari ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseluruh Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa ini, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6, maka aku berdiri di atas sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dan kemudian dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Nah, kemudian ada kisah lain nih, di Bilangan. Kisah yang sama, tapi sebenarnya berbeda, dan di tempat yang berbeda juga. Kita buka Bilangan 20, ayat 2. Nah, di Bilangan 20 ayat 2 ini di padang gurun Zin. Itu tempatnya berbeda ya dengan yang tadi di padang gurun Sin. Kemudian sampailah orang Israel, ini segenap umat itu ke padang gurun Sin. Dalam bulan yang pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ini keterangan tempatnya di ayat 1. Nah, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurungi Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tempat pohon ara, anggur, delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberikan minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Nah ini, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nah ini, jadi ini bilangan Keluaran 17 dan bilangan 20 ini kisah yang berbeda dan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Nah ini lokasi padang gurun Sin tuh di sini. Lokasinya di sini, kelihatan ya, Sin. Kemudian kalau kita lompat ke Exodus, Keluaran 17, nah lokasinya itu ada di bawah sini nih. Nah, nih, kira-kira lokasi dari Sin ke Refidim, kalau kita lihat di peta ya, kita ukur ini kira-kira 50 km tuh ada.
dan medannya ya cukup sulit. Kita lihat di bawah peta ini gunung-gunung yang terjal. Kadang sih saya mikir ya, kenapa Tuhan ngasih bangsa Israel gitu melewati tempat yang sulit, udah muter, padahal di sini ini ada rute-rute lain nih yang warnanya merah-merah marun nih, agak keunguan. Nah, ini juga bisa dilewati sebenarnya. Ya, jalur-jalur ini. Tapi kenapa sih Tuhan ngasih ke bawah sini gitu? Sudah jauh, medannya lebih sulit. Kalau kita lihat ke atas sini nih, lebih mudah, lebih landai. Terus di sini masih ada hijau-hijaunya. Di sini udah sulit, jalannya pasti sempit, gunung-gunung, apalagi mereka nggak hanya bawa diri mereka sendiri waktu berjalan 40 tahun itu di padang gurun. Mereka nggak hanya bawa diri mereka bawa hewan ternak, mereka bawa barang-barang untuk berkemah, keperluan sehari-hari, anak-anak mereka dan istri. Ada yang jalan kaki, mungkin ada yang punya keledai juga. Nah, sekarang saya akan share screen PowerPoint saya. Kelihatan ya? Apakah kelihatan? Enggak ya? Bentar. Belum. Kelihatan? Kelihatan. Bentar. Dicoba lagi. Mungkin. Oh, udah. Yang tampilan ini dikeluarin dulu, ditutup dulu atau gimana? Udah. Sudah kelihatan? Ya. Nah, nih. Udah ya? Oke, dan. Nah, oke. Nah, jadi kalau awalnya sih aku awal-awal baca di Keluaran dan di Bilangan, aku pikir itu kisah yang sama, tapi kok beda, dan ternyata memang kisah yang berbeda. Jadi ada nama tempat yang berbeda, dan ini harus dipahami bahwa pemberian nama suatu tempat atau lokasi dalam daftar perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, harus dipahami bahwa mereka tuh melewati tempat yang jarang dilewati orang gitu. Jadi mereka tuh bisa memberikan nama sesuai dengan ya mungkin kejadian yang terjadi, sesuai dengan bangsa Israel mau gitu. Jadi rute perjalanan mereka tuh rata-rata tempat-tempat yang nggak berpenghuni. Nih, ini rutenya yang aku dapat di peta kitab kayak gini ya. Jadi di sini ini Padang Gurun Sin dan Refidim. Kemudian di sini itu Gunung Padang Gurun Sin. Jadi tempatnya itu berbeda dan waktunya juga berbeda dan lokasinya cukup jauh, tapi menceritakan kisah yang mirip. Dan juga ada kesamaan nama, yaitu nama tempat yaitu Meriba. Nah, yang kita mau pelajari ini, sebenarnya aku mau ngajak kita teman-teman melihat konteks bangsa Israel gitu, sudut pandangnya mereka gitu loh. Kita ngajak ngelihat situasinya mereka itu gimana. Kita buka kembali lagi Alkitab. Nah, jadi di sini teman-teman lihat sendiri bahwa lokasinya ini cukup sulit. Mereka melewati tempat yang terjal, yang padang gurun tuh yang panas banget. Pasti kalau Pak Yosep ya, pernah kali ya jalan cukup jauh ke tempat pelayanannya, jalan kaki berhari-hari gitu. Pasti tahu rasanya gimana capeknya itu. Dan bangsa Israel tuh, kalau dari yang saya baca itu 50 km itu, ada yang mengatakan sumbernya mereka tempuh 3 hari, tapi ada yang bilang 80 hari. Dan itu tempatnya cukup sulit dan sempit, jadi mereka nggak bisa berjalan satu rombongan sekaligus, tapi bergrup-grup gitu loh, kalau yang dari aku baca. Dan di sini, kalau dari sumbernya dikatakan 8 hari ya, 8 hari itu yang aku baca, tapi ada yang juga mengatakan 3 hari. Dulu sepengalaman saya pernah nih pergi mengambil data dan kami harus berjalan. Saat itu 1 hari kami tempuh 20 km, tapi itu nggak bawa barang apa-apa, hanya bawa air minum sama makanan. Dan mereka enggak. Mereka harus bawa hewan ternak, bawa anak istri mereka, terus tempatnya juga terjal. Pasti mereka mungkin membawa gerobak kali, semacam gerobak untuk narik-narik barang mereka tuh pasti sulit banget. Apalagi yang namanya hewan tuh harus dituntun-tuntun gitu. Gak mungkin hewan tuh ngikut kita jalan, nggak, pasti harus dituntun. Jadi perjalanan mereka pasti jauh lebih sulit. Dan hewan-hewannya itu pasti memperlambat mereka untuk berjalan. Jadi bisa jadi lebih dari 3 hari. Karena 50 km sini jauh banget loh itu. Kita aja kadang jalan anak zaman sekarang ya, jalan 1 kilo aja itu udah nggak kuat. Tapi mereka jalan 50 km,
tempatnya panas, terus persediaan air mereka mungkin habis. Nah, sudah jalan capek-capek nih, jauh banget. Tiba-tiba sampai di tempat persinggahan mau berkemah, nggak ada air di sana. Pikiran gini, mereka bangsa Israel nggak hanya bawa diri mereka sendiri, tapi ada anak-anak mereka. Bayangkan kalau Pak Yosef ya, misalkan Josea itu masih kecil nih, Pak Yosef ajak jalan pergi ke Sikari atau kemana gitu, ke tempat yang sulit nggak ada air. Terus airnya habis dan air persediaan yang Pak Yosef bawa tuh habis. Dan Josea nangis nih, pasti pikirannya, waduh anak saya kehausan nggak ada air. Anak kecil pasti nggak mau tahu. Nangis ya nangis, haus gitu. Dan itu yang mungkin lebih membawa emosi bangsa Israel, oh anak-anak kami mati nih kalau nggak, anak-anak kami kehausan. Terus hewan ternaknya juga pasti rewel kan ya. Misalkan domba pasti mengembik, minta-minta air gitu, kehausan. Nah, gitu, demikianlah juga bangsa Israel. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Oh, mereka tuh bangsa yang keras kepala, nggak taat. Sudah Tuhan kasih mujizat, Tuhan sudah pelihara. Tapi kita lihat situasi mereka. Apakah kalau kita jadi mereka, apakah kita juga akan tegar? Kita akan mengandalkan Tuhan di situasi yang sangat sulit ini. Lihat saja tempatnya sudah terjal, pasti terik, nggak ada air, sudah jalan berhari-hari, tapi nggak ada air. Dan mereka juga ya bawa banyak barang, semuanya pasti lelah dan capek, butuh istirahat. Pasti pikirannya kalau sampai di tempat persinggahan, istirahat, bisa minum air, tapi ternyata nggak ada apa-apa di sana. Nah, lalu di sini ada di ayat 4 yang unik nih. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bangsa saya mau lempar Musa dengan batu karena marah, tapi nanti Tuhan memakai batu untuk mengeluarkan air gitu. Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu. Lalu sini ayat 6, maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air dan sehingga bangsa itu dapat minum. Nah, ini berbeda cerita dengan yang tadi padang gurun Zin. Itu Musa hanya disuruh untuk ngomong ke gunung batu itu untuk ngeluarin air, bukan dipukul. Dan tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Meriba sama seperti di padang gurun Zin itu, namanya sama. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, jadi pembelajar listen to focus, orang Israel itu memuji Tuhan, meragukan kehadiran dan kemampuannya untuk menyediakan, meskipun mereka tidak percaya, Tuhan menyediakan air dari batu. Nah, sama seperti kita, kalau kita ditempatkan kepada bangsa Israel, pasti juga kita nggak akan percaya, sudah jalan berhari-hari, kok tiba-tiba sampai di tempat persinggahan, nggak ada air. Apakah Tuhan memelihara? Pasti itu juga sering kita alami dalam hidup. Mungkin kita nggak mengalami seperti bangsa Israel berada di tengah padang gurun yang cukup sulit, nggak. Tapi mungkin masalah-masalah kecil bisa buat kita ragu sama Tuhan. Seperti yang kita tahu, meskipun mereka tidak percaya, Tuhan menyediakan air dari batu. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, Tuhan menyediakan itu, dan tiada yang lain selain Tuhan yang menyediakan. Dan anugerah dari Allah lebih dari yang pantas diterima umatnya. Jadi semua yang kita miliki saat ini itu lebih pantas, tidak pantas diterima gitu seharusnya. Itu lebih dari pantas. Seperti yang dikatakan oleh buku ini. Lalu aplikasinya, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Lebih baik mempercayai Tuhan daripada meragukan bahwa jalannya adalah yang terbaik dan bahwa Dia dapat menyediakan. Jadi Tuhan dapat menyediakan dengan cara yang tidak terduga. Kita ingat di Raja 17 ayat 6, Elia dan burung gagak. Di tepi sungai Kerit, Tuhan di situ nggak ada roti, nggak ada daging, tapi Tuhan mengirimkan burung gagak kepada Elia. Burung yang harusnya memangsa daging ya, tapi Tuhan pakai, kenapa sih nggak merpati atau nggak yang hewan-hewan lainnya gitu? Kenapa harus burung gagak? Untuk memberikan Elia roti dan daging. Tuhan punya banyak cara yang nggak terduga. Sama seperti di Matius 6 ayat 25-34. Tadi minta untuk nggak khawatir, seperti burung-burung di udara, mereka nggak menabur, nggak menuai, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang, sangat indah, tapi
Salomo nggak pernah memakai pakaian yang seindah itu. Tuhan mau kita nggak khawatir akan hari esok, masa depan kita, apalagi di tengah pandemi ini, ya kita pasti pikir sulit sekali ya rasanya. Mungkin beberapa orang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin terjangkit COVID juga, tapi di sini saatnya kita untuk mengandalkan Tuhan gitu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, konteks selanjutnya kita beralih ke konteks Alkitab. Kitab Keluaran berfokus pada kehadiran Tuhan saat membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Meskipun awalnya perjanjian itu tanpa berantakan, tanpa adanya tanda-tanda kehadiran Tuhan di antara umatnya, kitab itu diakhiri dengan bangunan kemah suci, dan Tuhan memasuki tempat Maha Kudus untuk tinggal di tengah-tengah umatnya yang telah dibebaskan. Tuhan terus menunjukkan kehadirannya saat ia memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Dia menindaklanjuti tindakan pembebasannya dengan menyediakan mana, burung puyuh, dan air. Ya kita ingat sendiri juga waktu Tuhan memanggil Abraham. Ya Tuhan suruh pergi aja, tanpa jelas kemana, tapi Abraham pergi gitu. Sama kayak bangsa Israel ini, rasanya seperti berantakan gitu, mau kemana gitu. Jalannya aja Tuhan kasih alur, rutenya tuh sulit banget. Seperti yang kita lihat di peta tadi, sudah jalannya jauh, lebih lama, lebih sulit, lebih terjal. Tapi Tuhan mau supaya bangsa Israel berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau beserta mereka di tempat yang sulit, Tuhan ada di situ beserta mereka. Dan untuk interpretasional isu di dalam kisah ini, di Keluaran 17 ayat 2 dan 7, tentang menguji Tuhan. Ketika kita berbicara, tentang orang-orang yang menguji Tuhan, ini sering merujuk pada pengujian nilai kualitas atau atribut, biasanya kesabaran atau kesetiaan Tuhan. Di sini orang-orang menguji kesabarannya dengan ketidakpuasan mereka, kesetiaannya untuk menafkahi mereka. Pastilah kita semua mengalami hal ini, yang kita sering menguji Tuhan gitu. Semua orang pasti gitu. Tapi kita nggak boleh memaklumi itu. Kita sebagai manusia wajarlah kita meragukan Tuhan, tapi enggak. Alkitab mengajarkan untuk kita tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa baik yang kita alami itu buruk atau enggak, kita harus ingat di tengah kesulitan Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kemudian di ayat di Keluaran 17 ayat 6, ini adalah detail yang penting. Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai, tempat di mana Musa bertemu dengan Tuhan dalam kisah semak yang terbakar. Ini adalah tempat kehadiran Tuhan. Orang dahulu umumnya percaya bahwa sumber yang mengairi bumi berasal dari hadirat Allah. Nah, kita ingat tadi di pembacaan kita di ayat 6, aku bacakan lagi ya. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Nah, jadi Tuhan itu berdiri di depanmu di atas gunung batu. Biasanya kan air itu kalau mereka mau cari air ya, harusnya mereka tuh gali ke tanah, ke bawah cari mata airnya gitu. Ini enggak. Jadi Tuhan berdiri di atas gunung itu, di gunung batu di Horeb, dan meminta Musa untuk pukul batu itu. Karena Tuhan mau nunjukin bahwa sumber airnya itu, sumber air kehidupannya mereka tuh dari Tuhan gitu. Harusnya pada umumnya kalau di padang gurun ya mereka pasti gali tanahnya gitu, nyari mata air gitu. Tapi di sini enggak, Tuhan langsung menyediakan. Tuhan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb dan meminta Musa untuk memukul gunung batu itu agar keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah dilakukan Musa di depan tua-tua Israel, supaya melalui ayat ini Tuhan ingin menunjukkan perbuatannya yang ajaib. Dia bisa menyediakan air bukan dari bawah tanah tapi dari atas gunung di mana Tuhan berdiri di situ. Nah, kemudian orang dahulu umumnya percaya bahwa sumber yang mengalir bumi berasal dari hadirat Allah. Ini ditunjukkan tadi di ayat 6. Hasilnya itu bukan hanya tempat di mana Tuhan menyediakan air untuk minum, tapi juga menunjukkan air yang subur dan menunjang kehidupan yang mengalir dari hadirat Tuhan. Nah, kemudian ini background information. Ini gambar yang aku dapat sih. Ini interpretasi bagaimana perjalanan bangsa Israel ya. Ya kayak gini, tempatnya sempit, jadi nggak bisa langsung sekaligus banyak gitu, pasti harus nggak bisa bergerombolan, jadi bergrup-grup kayak gini.
baris kayak gini. Nah, air yang terkumpul tepat, jadi water from rock, air yang terkumpul tepat di bawah permukaan batuan sedimen itu disebut aquifer. Tapi ini menurut saya bukan aquifer, karena dia keluarnya dari atas gunung, dari gunung, harusnya dari bawah ya. Dan beberapa air mungkin akan keluar jika ada yang menerobos permukaan batu. Tapi itu harus menjadi aquifer yang sangat luar biasa besar untuk menyediakan jumlah air yang disarankan dalam teks. Jadi kalau aku lihat sih, yang nggak tahu mungkin orang yang di bidang pengairan atau yang lain lebih paham ya. Ya setahu aku nggak mungkin sih ya keluar dari atas gunung yang kadang gurun gitu, mereka harusnya, karena biasanya air itu tersimpan di dalam tanah. Tapi Tuhan menyediakan dari gunung batu itu. Dan kalau kita ngomongin tentang batuan sedimen ya itu beda dengan batuan yang aku ceritain minggu lalu. Batuan sedimen itu batuan yang rapuh, batuan yang kalau kita bandingin dengan batu-batu lainnya, kalau orang bilang itu batuan metamorf, batuan yang kuat, itu batuan sedimen itu murah banget gitu, nggak laku, kadang dibuang gitu. Batuan yang mungkin konsentrasinya paling banyak di muka bumi ini, tapi paling nggak berharga dibanding batu-batu lainnya. Tapi jangan salah, batu ini sama orang perminyakan dan orang yang bekerja di bidang migas itu paling dicari. Karena batu yang menjadi source rock atau batu yang menyimpan cadangan minyak dan cadangan gas alam. Jadi walaupun batuan sedimen nggak sekuat batuan lainnya, tapi Tuhan juga seperti kita manusia, mungkin kita nggak semahal gitu batuan beku, batuan lain, batuan metamorf yang harga jualnya lebih tinggi. Tapi mungkin seperti batuan sedimen, Tuhan mau pakai kita bisa menyediakan bagi orang-orang lain gitu, batuan sedimen yang nggak begitu berharga, ternyata dia bisa menyimpan cadangan minyak, cadangan gas, juga tepat di mana tersimpannya air bawah tanah. Itu. Sedangkan refidim sendiri adalah lokasi yang nggak tentu di peta sekarang ini, dan dalam konteks modern dipanggilnya sih Wat Refaim, tetapi ini sulit gitu diasosiasikan dengan Horeb, dan aku juga belum ngelihat sih ya, belum riset tentang refidim tuh gimana, nggak cukup banyak waktu. Mungkin kalau Pak Joseph atau Pak Nur tahu mungkin bisa dijelasin ya. Aku hanya tahunya perkiraan lokasinya itu di peta tadi itu, yang jaraknya sekitar 50 km dari Padang Gurun Sin. Nah, selanjutnya kesalahan yang harus dihindari. Dalam bilangan 20 kita membaca kisah dalam waktu yang berbeda ketika Tuhan menyediakan air dari batu. Ini dua insiden yang jelas-jelas berbeda secara detail. Dalam Keluaran 17, Musa diperintahkan untuk memukul batu. Ingat ya, Keluaran 17 itu dia disuruh mukul batu. Dalam bilangan 20, Tuhan memerintahkan dia untuk berbicara kepada batu karang. Jadi tuh kejadian yang berbeda. Di satu sisi, Tuhan di Keluaran 17, Tuhan nyuruh untuk mukul batunya, tapi di lain cerita, di bilangan 20, Tuhan suruh ngomong kepada batu. Dengar sekarang kalian para... Nah, dan ini, bilangan 20 ini Musa melakukan pelanggaran saat dia merebut otoritas Tuhan. Makanya dia dihukum. Nggak boleh pergi ke tanah perjanjian. Jadi sini, kalau kita baca di bilangan 20 ayat 10, dengar sekarang kalian pemberontak. Jadi dia nyebutin bangsa Israel itu pemberontak. Padahal Tuhan nggak bilang bangsa Israel pemberontak. Dia langsung menjudge bangsa Israel pemberontak. Kalian pemberontak. Terus selanjutnya di ayat ini, akankah kami membawa air untukmu dari batu karang ini? Nah, dia menyebutkan akankah kami, bukan Tuhan. Jadi dia menyebut dirinya gitu. Membawakan air ini untukmu dari batu karang ini. Dengan pidato ini Musa memasukkan dirinya dalam tindakan kekuasaan, sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan, terutama dari pemimpinnya. Harusnya Musa itu jadi contoh gitu. Tapi kalau kita lihat kembali ya, kita sama-sama mikir gini, kita balik ke zaman itu. Yang Musa juga sudah tua, sama-sama capek seperti bangsa Israel. Mereka berjalan cukup jauh, terus tempatnya nggak ada air. Saya jadi ingat dulu waktu pertama kali saya orientasi harus naik gunung. Kakak tingkat saya pernah bilang gini, kalau kamu mau tahu teman kamu modelnya kayak gimana, ajak dia naik gunung. Pasti kita tahu dia tuh orangnya cengeng atau tukang marah. Karena saat kita capek, pasti kita jadi pemarah. Dan saya juga pengalaman waktu ngambil data seminggu di gunung sama teman-teman. Kami semua yang awalnya nggak pernah bertengkar, orang yang dibilang nggak marahan, jadi pemarah, tengkar gitu. Dan bisa jadi Musa, bangsa Israel juga capek, dan mereka mengeluh.
mereka mungkin menyalahkan Musa, dan Musa juga sama capeknya seperti mereka karena berjalan sama-sama dengan mereka juga. Dia juga sebagai manusia pasti merasa kesal. Dan pasti merasa kenapa mereka tidak percaya sama Tuhan dan kenapa mereka menyalahkan Musa gitu. Jadi dia mungkin secara tidak sengaja ya memasukkan dirinya dalam tindakan kekuasaan. Tetapi itu tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Tuhan mau supaya Musa menjadi contoh bagi bangsanya. Dan disinilah dia karena hal inilah Musa dilarang untuk memasuki tanah perjanjian. Apalagi kita ingat Tuhan melakukan Musa melakukan tindakan yang berbeda. Tuhan nyuruh ngomong batu kepada batu karang itu untuk mengeluarkan air, tapi Musa mukul 2 kali. Itu bertentangan dengan instruksi Tuhan. Gitu. Dan penaklukan tanah akan membutuhkan perbedaan yang jelas antara Tuhan yang memberikan mereka tanah dan memimpin manusia. Dan tindakan Musa mengaburkan perbedaan ini. Jadi itu sekian sih yang aku, ya maaf banyak kesalahan kata, tapi itu yang mau aku bagiin sih dari yang aku pelajari dan aku baca. Mungkin dari Pak Nur, Pak Yosef, dari beberapa bagian ini ada yang mau ditambahkan? Ya, saya lagi mikir-mikir aja sih, saya sambil buka Alkitab NIV saya juga. Nah, nanti di Revidim itu kira-kira itu hari ke-39. Jadi setelah mereka berjalan 600 km, ya Keluaran 17. Keluar dari Mesir ya, setelah keluar dari Mesir ya. Semenjak keluar dari Mesir itu udah 600 km. Itu kemungkinan hari ke-39. Nah, kamu orang geologi ya, jadi seneng lah ya. Ini udah berjalan 40 km. Mana yang wilderness scene, terus yang 39 hari ya, terus yang waktu itu peristiwa itunya nggak ada ya? Nggak dijelaskan. Yang di padang gurun Sin ya. Betul. Ini peta ini menunjukkan ini jalur alternatif. Jadi kalau menurut peta ini Gunung Sinai-nya ada di sebelah sini nih, yang ada tulisan Mount Sinai atau Horeb ini ya. Sedangkan yang kamu jelasin tadi kan Gunung Sinai-nya ada di sebelah kirinya lagi ya. Iya. Ya, ini yang versi kedua dari yang ini. Cuma saya mau coba dilihatin peta yang kamu ambil tadi di apa? Peta yang kamu ambil di di itu loh, apa? Nah. Yang tadi ada di PPT. Nah, ini aku lebih karena rata-rata peta Alkitab yang ditunjukkan di peta-peta Alkitab yang Alkitab di aplikasi itu rata-rata di aplikasi berbeda pun banyak kan pakai peta yang ini lebih cocok ke peta ini, jadi aku ngambil yang ini. Ya ini lebih umum, ini tafsiran yang lama ya. Kalau tadi kan tafsiran yang baru, sampai sekarang kita pun masih belum bisa menentukan lah. Tapi ya taruhlah kita pakai yang lama lah ya. Bisa digedein nggak? Bisa di-fullin nggak? Oh ya bentar. Nah. Ini ya, coba saya bisa nyoret-nyoret nggak ya di sini ya. Jadi memang yang sejauh yang saya pernah pelajari, teman-teman, peristiwa keluaran dari Mesir itu ada 2 versi. Versi pertama, menyeberang Laut Merahnya di sini, betul ya, Esa ya? Iya. Ini versi yang lama, Gunung Sinai-nya di sini. Terus peristiwa yang tadi diceritain Esa tuh di sini dan di sini. Dan di sini ya. Iya. Yang tadi kamu ceritain yang di sini ya, 2 ini ya. Iya. Nah, ini yang versi lama. Sedangkan yang peta versi baru, cara ngapusnya gimana ya? Kalau yang versi baru itu, peristiwa keluarannya itu ada di sini. Jadi mereka keluar ke sini, terus menyeberang Laut Merahnya di sini ya. Bener nggak Esa? Yang versi baru. Ya, kalau yang versi lama kan di sini nyebrang Laut Merah nih. Nah, yang versi baru nyebrang Laut Merah di sini, terus Gunung Sinai-nya di sini. Nah, ini yang versi baru. Nah, jadi cuma yang saya mau bahas yang hari ini, kalau saya baca di NIV itu ada hal yang menarik sih ya. Menariknya tuh begini. Yang menariknya itu setelah bangsa Israel melakukan pemberontakan yang minta air di sini ya, di padang gurun Sin yang di sini.
Ini Musa kan pakai tongkat ya. Iya. Mereka baru keluar dari Mesir, dan tongkat yang sama di ayatnya tuh di Keluaran 17 itu. Kita baca Keluaran 17 kan ya? Tadi ya? Iya. Benar ya? Iya. Nah, dikatakan di situ, Tuhan mengatakan, ambillah tongkat yang kamu pakai untuk memukul sungai Nil. Jadi jelas generasi yang baru keluar dari Mesir itu sangat melihat karya Allah tuh lewat tongkat itu ya. Nah, setelah itu di Keluaran 17 itu beberapa ayat kemudian muncul kisah peperangan dengan orang Amalek, di mana tongkat itu juga diceritakan ketika Musa mengangkat tongkat, kemudian bangsa Israel menang. Ketika tongkatnya itu tangannya turun, bangsa Israel tuh jadi lebih lemah begitu. Jadi saya melihat ada signifikansi tongkat di sini ya, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu karang itu dengan tongkat ya. Iya. Jadi saya berpikir ya mungkin Tuhan ingin menunjukkan, ini pikiran saya ya, nanti teman-teman kalau ada yang nggak setuju bisa disanggah. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa karya yang dia lakukan di sini ya seolah-olah itu menjadi kontras dengan karya yang dia lakukan di antara orang Mesir di Sungai Nil. Di Sungai Nil dia mematikan sumber penghidupan orang Mesir dengan tongkat, perantaraan tongkat ya. Nah, di padang gurun Israel yang sama, generasi yang sama yang baru keluar ini diingatkan Tuhan bahwa dengan tongkat yang sama yang dipakai untuk mematikan sumber kehidupan orang Mesir yaitu Sungai Nil, dengan tongkat yang sama Tuhan menghadirkan sumber kehidupan bagi orang Israel, yaitu air dari batu karang begitu ya. Nah, saya nggak tahu ya. Jadi saya sampai sekarang bertanya sih, apakah ada signifikansi tongkat itu? Yang pasti sih bagi saya tongkat itu menjadi pengingat, setidaknya pengingat, karena itu benda fisik yang kelihatan kan. Benda fisik yang penglihatan bahwa aku ini yang berkuasa untuk mematikan sumber penghidupanmu dan memberikan bagimu tuh sumber kehidupan gitu, seolah-olah begitu ya. Atau mungkin nanti kalimatnya perlu diganti lah yang lebih tepat gimana. Pokoknya Tuhan bisa menunjukkan dengan perantaraan tongkat yang kelihatan itu bahwa akulah yang bisa mematikan dan menghidupkan. Yang dengan tongkat, dengan kuasaku tuh sumber air bagi orang Mesir itu dilumpuhkan, tapi bagi kamu, umat Tuhan, sumber air itu disediakan dengan menggunakan tongkat, melalui perantaraan tongkat yang sama. Nah, itu yang saya pikir itu poin pertama. Yang poin kedua, kalau menurut versi NIV, mereka tuh peristiwa yang di sini nih, yang di padang gurun Sin, yang di atas ini, yang pakai Z ini, itu peristiwanya 40 tahun. 40 tahun setelah peristiwa yang pertama, Esa. Itu menurut versi NIV yang saya dapat ya. Jadi peristiwanya itu 40 tahun setelah peristiwa yang pertama ini gitu. Jadi kemungkinan generasinya sudah lain. Generasinya sudah lain, di mana perkara tongkat itu sudah nggak terlalu signifikan lagi menjadi tanda yang kelihatan buat mereka gitu loh. Kalau bagi mereka yang baru keluar dari Mesir kan tongkat itu menjadi tanda yang kelihatan yang sangat signifikan ya untuk mengingatkan siapa Tuhan. Nah, tapi kalau di kisah yang di atas ini Musa tetap disuruh bawa tongkat sih. Cuma kali ini Musa nggak disuruh mukul, hanya katakan kepada gunung batu itu. Nah, itu yang saya pikirkan ya. Saya pikirkan terus ingat nggak peristiwa di padang gurun Sin ini adalah peristiwa di tempat yang sama ketika bangsa Israel melakukan pemberontakan dan kemudian hampir sebagian besar musnah yang umur 20 tahun ke atas itu. Peristiwa apa teman-teman ingat nggak yang di padang gurun di Kades Barnea ini? Yang peristiwanya tuh membuat bangsa Israel tuh akhirnya harus putar-putar padang gurun 40 tahun. Jadi tampaknya ketika mereka sudah mengadakan perjalanan, terus mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai, menjadi umatnya Allah dan Allah menjadi umat mereka. Nah, setelah itu mereka kan melanjutkan perjalanan dari Gunung Sinai terus ke Kades Barnea di sini. Di Kades Barnea ini terjadi peristiwa yang sebetulnya mereka tinggal masuk ke tanah Kanaan tuh, tinggal masuk, udah setahap lagi tinggal masuk. Kemudian Musa suruh kirim 10 pengintai itu loh, 12 pengintai. Yang Musa kirim 12 pengintai. Iya, 12 ya. Tapi yang 10 itu memberontak kepada Tuhan begitu. Memberontak kepada Tuhan yang 10 itu akhirnya bangsa Israel disuruh untuk putar balik ke padang gurun dan 40 tahun di padang gurun. Nah, peristiwa yang kedua ini kalau menurut bacaan di NIV yang semoga saya nggak salah baca ya, nggak salah memahami ya.
Nah, setelah mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun dan generasi yang 20 tahun ke atas sudah banyak yang mati, maksudnya yang dulu keluar dari Mesir itu sudah banyak yang mati, artinya sekarang generasi baru ini. Mereka sampai lagi di daerah padang gurun sini, daerah Kades Barnea ini. Nah, terjadilah peristiwa yang mengeluh air batu karang itu. Terjadilah peristiwa itu. Kali ini yang gagal Musa. Jadi tempatnya itu dekat sekali di daerah sekitar Kades Barnea. Kalau 40 tahun lalu itu yang gagal bangsa Israel, ya. Tapi setelah 40 tahun kemudian Musa yang kena batunya, ya. Musa saking emosinya karena sudah 40 tahun menghadapi bangsa yang tegar tengkuk dan selalu mengeluh gitu ya. Membuat akhirnya Musa itu mungkin habis kesabaran dan kemudian dia melakukan dosa yang sangat besar ya, yang kemudian Tuhan tidak izinkan dia untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi saya melihat ada sebuah ironi sih, 40 tahun sebelumnya bangsa Israel yang memberontak dan nggak boleh memasuki tanah perjanjian dan sebagian besar mati di padang gurun. Setelah perjalanan sudah 40 tahun berlalu, kini mereka siap-siap memasuki tanah perjanjian, Musa yang kena. Malah pemimpinnya sekarang yang kena, si Musanya itu. Jadi sedikit kepleset, padahal sedikit lagi mereka sudah mau masuk lagi itu. Jadi 40 tahun yang benar-benar, kalau disinetronkan nih Musa nih kasihan banget ya. 40 tahun sebelumnya bangsa yang dipimpin yang gagal, 40 tahun berikutnya dia yang gagal karena dia melanggar perintah Tuhan. Nah, ada seorang penulis sebetulnya mencoba untuk menggambarkan apa sih yang Musa lakukan yang berbeda dari apa yang Tuhan perintahkan. Dikatakan Musa memukul bukit batu bukannya berbicara, padahal Tuhan tidak perintahkan memukul ya. Tapi Musa malah memukul. Yang kedua, Musa memukulnya 2 kali, begitu ya. Musa berbicara kepada bangsa itu, padahal Tuhan perintahkan untuk berbicara kepada bukit batu. Kemudian Musa marah kepada bangsa itu. Kemudian juga Musa menyebut mereka orang-orang durhaka, dan itu melampaui apa yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian Musa mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air? Jadi ketika dia mengatakan kami itu, seolah-olah kalau di dalam tafsiran yang kita pakai malam ini, bukunya si Walton itu, yaitu sebuah pernyataan yang sebenarnya sudah berlebihan sekali ya. Apakah kami yang menyediakan air? Kan Tuhan, bukan Musa. Kan nggak ada kuasanya sama sekali untuk mengeluarkan air atau tidak mengeluarkan air gitu. Jadi tapi ketika dia mengatakan apakah kami, nah itu menjadi suatu pernyataan yang sebetulnya berlebihan ya. Nah, teman-teman, itu yang sempat saya baca-baca dalam persiapan saya. Jadi intinya sih saya belajar di sini benar-benar natur manusia berdosa itu ya, meskipun sudah beda generasi ya, memang sulit ya. Natur manusia berdosa itu selalu kecenderungannya itu untuk mudah sekali untuk jatuh dan melawan Tuhan karena naturnya ya. Bahkan sudah ganti generasi pun tetap begitu, bahkan kini Musa yang kesandung gitu. Dan kali ini kenapa tidak melibatkan tongkat? Mungkin ya ini tafsiran saya karena saya belum baca sumber yang lain. Kenapa yang di peristiwa yang 40 tahun sesudah ini tidak melibatkan tongkat? Karena mungkin konteksnya beda dengan di awal dulu. Ketika di awal dulu mereka baru keluar dari Mesir, tongkat itu benar-benar menjadi semacam pengingat ya, pengingat siapa Tuhan gitu. Lewat sarana tongkat itunya kita tuh betul-betul membutuhkan kuasa Allah untuk betul-betul bisa menjadi seperti orang-orang yang Dia kehendaki. Dan kalau sampai rancangan Allah dalam hidup kita itu tergenapi, itu benar-benar bukan karena kuat gagah kita, sama seperti bangsa Israel bisa memasuki tanah Kanaan itu benar-benar bukan karena kuat gagah mereka, karena beda generasi pun tetap aja jatuh dalam dosa yang sama, dan bahkan pemimpinnya pun kini tersandung. Jadi benar-benar kalau sampai rencana Allah tergenapi dalam diri umat itu benar-benar bukan karena kehebatan kita sih ya, bukan kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita. Ya, karena kehidupan bangsa Israel di padang gurun itu hanya cerminan saja dari kehidupan kita yang tidak menjamin beda generasi itu tetap saja dengan natur dosanya pun akan membawa pada lubang yang sama. Jadi kita butuh juru selamat memang, butuh
juru selamat yang akan mematikan kuasa dosa dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan bagi kita ada Tuhan Yesus ya, yang telah melakukan itu di kayu salib, dan mari kita terus bersyukur mengingat Dia sebagai sumber air hidup, ya, batu karang yang menggambarkan Kristus kan di Alkitab, di Ibrani kalau nggak salah ya, batu karang itu menggambarkan Kristus, sumber kehidupan yang menghidupkan jiwa kita yang naturnya berdosa ini, yang mati rohani ini, dan dengan kuasa Roh Kudusnya itu Dia mengubah kita. Oke teman-teman, itu yang saya pikirkan sih. Silakan kalau teman-teman ada refleksi lain. Ini apa soal perbedaan sin dengan zin jarang jadi perhatian. Saya juga jadi teringat lagi soal ini. Tapi itu tadi Pak Nur sudah menjelaskan tongkat di peristiwa yang di sin ya pakai tongkat, tapi di sin juga pakai tongkat ya. Iya, dia diminta bawa tongkat, tapi kan tidak diperintahkan untuk memukul, Pak ya. Sedangkan yang di Keluaran 17 dia diperintahkan untuk memukul begitu. Iya. Kalau yang di Bilangan itu hanya diminta untuk membawa, tapi hanya katakan saja ke gunung batu, tidak diperintahkan untuk memukul. Makanya para penafsir mengatakan dosanya Musa itu gara-gara Musa memukul, katanya para penafsir. Ada yang mengatakan itu gara-gara Musa memukul sih. Kan Tuhan nggak perintahkan untuk pukul, jadi dianggap tidak menghormati. Dan kita sering berpikir, wah itu sepele sekali ya, hanya masalah pukul nggak pukul, Tuhan marah begitu ya. Sama kayak kita berpikir, wah ini gara-gara buah pengetahuan sepele itu kok manusia dikutuk. Ya, tapi mungkin Tuhan memang punya standar berbeda kali. Ya sebetulnya sikapnya yang kalau dibaca ayatnya kan sama-sama, diperintahkan bawa tongkat, toh, Pak? Iya. Benar nggak? Sama-sama diperintahkan bawa tongkat, cuma yang di peristiwa yang di Keluaran, yang di Bilangan 20 tuh Musa nggak disuruh untuk memukul. Iya. Kalau yang di Keluaran 17 dengan jelas pukul. Iya. Nah, makanya pikiran saya ini hanya pikiran biasa kan, Pak Cahyo pikirannya nakal, Pak. Makanya saya pikir-pikir kenapa Tuhan harus membedakan dua peristiwa yang sama, kenapa harus dibedakan perlakuannya gitu. Kenapa yang satu harus dipukul dengan tongkat, kenapa yang satu Tuhan nggak kasih perintah itu, hanya bawa aja begitu. Mungkin pikiran saya nih, mungkin dalam peristiwa yang memukul tongkat itu signifikan karena mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, di mana tongkat yang sama dipakai untuk mengubah air sungai Nil menjadi darah, dan itu disinggung di Keluaran 17. Karena di Keluaran 17 kan dengan tegas dikatakan di sana di ayat 5 ya, Keluaran 17 ayat 5. Berjalanlah di depan umat, bawalah bersama dirimu beberapa tua-tua Israel, dan ambillah di tanganmu tongkat yang kamu pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Nah, kemudian aku akan berdiri di hadapanmu di depan gunung batu Horeb itu, dan pukullah batu karang itu, dan air akan keluar. Nah, jadi ada kata soal sungai Nil itu disinggung. Jadi saya pikir-pikir, oh ya mungkin karena generasi yang mengalami peristiwa itu baru keluar dari Mesir itu ya jelas-jelas masih sangat lengket di pikiran mereka. Itu ada mujizat yang pertama itu kan sungai Nil itu diubah jadi darah dengan tongkat itu begitu. Jadi mereka masih sangat menempel sekali peristiwa itu, dan ini menjadi semacam pengingat siapa aku, siapa Tuhan. Tuhan yang sama yang mematikan sumber air orang Mesir adalah Tuhan yang sama yang membawa sumber air bagi orang Israel. Jadi Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita, maksudnya begitu, Pak. Yang saya pahami ya. Yeah. Jadi bukan tongkatnya yang bersifat ajaib. Jadi penekanannya bukan pada tongkatnya yang bersifat ajaib, tapi pada siapa Tuhan. Dan tongkat itu hanya pengingat aja, hanya visualisasi aja supaya mereka ingat, karena mereka baru keluar kan, baru berapa hari tadi Esa? 39 ya. Ya, kalau yang dalam peristiwa di Kades Barnea itu, dalam peristiwa yang setelah 40 tahun itu kan, itu sudah generasi baru. Nah, generasi baru itu dengan peristiwa Sungai Nil itu sudah nggak terlalu
nggak ada visualisasi yang membuat mereka tuh langsung melihat Tuhan tuh sebagai apa. Jadi mereka hanya belajar Tuhan tuh lewat perkataan firman apa. Jadi sebenarnya dengan firman saja itu cukup begitu. Dengan Musa berkata-kata aja sudah cukup begitu mewakili firman Tuhan. Itu yang saya pikirkan sih, Pak. Ya. Ya, itu bagus. Kalau yang batu sedimen tadi itu Esa itu ilustrasi bagus. Saya kapan-kapan akan pakai untuk khotbah, tapi tentunya bukan dalam konteks ayat ini ya. Kan saya mungkin setuju sama kamu ya. Ini mungkin si Walton ini punya kecenderungan terlalu menaturalisasi mujizat Tuhan begitu loh. Kemarin waktu kita bahas soal tulah-tulah itu juga si Walton bilang itu kemungkinan karena faktor alam apa gitu. Jadi dia agak menaturalisasi, mengalamiahkan mujizat Tuhan. Nah, dalam kasus ini juga mungkin dia mencoba untuk mengilmiahkan dengan mengatakan itu air dari bawah batu. Cuma saya mungkin saya setuju dengan ahli geologi yang bernama Esa Grace ini. Bagi saya itu air dari gunung itu lebih ke mujizat Tuhan sebenarnya yang mau ditonjolkan ya. Di ayat 6 dikasih penekanannya Tuhan berdiri di atas gunung itu supaya tunjukin harusnya air itu keluarnya digali di tanah, tapi Tuhan suruh mukul batunya, Tuhan berdiri dan ditunjukkan ke tua-tua. Jadi airnya itu dari Tuhan, bukan dari bawah tapi dari Tuhan gitu, sumber kehidupan untuk mereka. Gitu. Itu di Keluaran 17 ya. Ya. Saya lebih setuju ini sih, kamu sih. Tapi untuk ilustrasi yang batu sedimen itu saya akan bisa pakai untuk khotbah yang lain, tentang khotbah, tentang ketika seseorang tuh menganggap diri itu apa ya, pokoknya tidak seperti yang Tuhan lihat. Kemudian saya ingatkan mereka, meskipun kamu di mata dunia itu seperti batu sedimen yang nggak ada harganya, tapi ternyata kamu di dalam dirimu tuh, melalui dirimu orang melihat harta yang lebih besar, yaitu Kristus. Wah, itu bagus buat penginjilan tuh kalau saya ke sekolah-sekolah tuh. Itu bagus banget kalau saya penginjilan ke sekolah-sekolah. Ya, mungkin kamu menganggap dirimu tidak berharga, anak-anak sekalian. Ya, memang karena kamu orang berdosa. Tapi di mata Tuhan, ketika kamu percaya Yesus, mungkin di mata dunia kamu nggak berarti, bagaikan batu sedimen yang nggak ada harganya, tapi kamu menyimpan satu harta di dalam situ ya. Bukan minyak bumi, bukan batu bara, tapi Injil Kristus. Iya. Itu ilustrasi bagus tuh. Thank you. Makanya sebenarnya Esa ya, kalau kamu dari habis kuliah geologi ini masuk STT ada bagusnya juga, karena khotbah-khotbahmu tuh jadi lebih banyak ilustrasi yang relevan dibanding kita pendeta-pendeta yang hanya belajar Alkitab aja. nggak ada ilmu lainnya gitu loh. Ya, mungkin aku sih kamu ini aku jadi melihat Alkitab tuh dari sisi peta gitu loh. Jadi hal-hal yang nggak detail gitu, hanya dengan melihat satu kata-kata nama tempat itu kita jadi bisa gali banyak hal. Itu sih perbedaan yang dari aku dulu SMA kuliah itu terletak di peta. Kita lebih memahami Alkitab dari peta gitu. Itu yang aku dapat. Iya. Ya sama seperti Pak Yosep, saya juga kali ini baru sadar juga ya soal perbedaan tempat itu ya. Selama ini baca Alkitab kan hanya selintas lalu. Kalau bukan kamu yang bawain hari ini, mungkin saya nggak ngeh gitu bahwa oh iya ya beda tempat ya, beda peristiwa ya dan segala macam. Jadi kayak malam begini nih saya juga belajar. Awalnya aku baca dulu, nggak buka peta. Aku pikirnya peristiwa yang sama, tapi aku baca kok berbeda nih. Apakah Alkitab salah ini menuliskan peristiwa? Apakah Alkitab ada kesalahan? Kok bisa beda gini ceritanya? Aku pikir ceritanya sama. Tapi setelah aku buka peta, oh ini tempat yang berbeda. Kemudian aku research gitu, aku cari, wah ternyata tempat beda dan di lokasi yang berbeda, waktu yang berbeda gitu. Dan itu hanya gara-gara itu. Awalnya aku pikir sama, kok satunya ditulis sin, satunya zin. Aku pikir sama tempatnya padang gurun sin dan sin. Tapi ya ternyata setelah dibuka di peta beda banget gitu. Beda. Banyak nama tempat yang sama tapi ternyata beda tempat. Betul, terima kasih. Saya sangat diberkati malam ini karena jadi saya menambah bahan penggalian Alkitab lah. Ya, terima kasih. Semoga ini jadi berkat buat kalian. Yang pasti di tengah-tengah simpati kalian kepada bangsa Israel ya, ini Esa berhasil membuat anak-anak bersimpati kepada Israel.
Tetap ingat siapa Tuhan ya, tetap ingat bagaimana kisah ini mengajar tentang Tuhan bagi kita ya. Oke, monggo Pak Yosef kalau mau menutup bagi kita. Saya lihat itu di ayat, belum dibuka ya? Oh, udah. Ayat 4 pasal 17 itu, maka berserulah Musa kepada Tuhan katanya, apa yang harus saya buat kepada orang-orang ini? Itu Musa tanya ya. Yang bilangan Lihat, atau yang keluaran, Pak? Keluaran 17 ayat 4. Keluaran. Keluaran Jadi 17. ini yang pertama. Ya. Waktu itu Musa kayaknya ketakutan juga, waktu itu sangat gentar. Dia lihatlah mereka mau melempari saya dengan batu. Dia betul-betul ini kayaknya ancaman kematian yang kedua sebelum nyebrang laut sama setelah itu ya. Tapi kemudian di bilangan Musa menghadapi persoalan itu, apa yang dia buat? Dia langsung sujud. Ya, tidak ada nuansa ketakutan lagi, Pak ya. Tapi lebih ke berserah ke Tuhan gitu ya. Ya, kayaknya jauh lebih tenang. Ayat 6 ya. Pasal 20 ayat 6, Musa dan Harun pergi, ini Bimka, pergi menjauhi orang-orang itu lalu berdiri di dekat pintu kemah Tuhan. Mereka sujud lalu cahaya kehadiran Tuhan menyinari mereka. Iya, ini kayaknya waktu pertama karena Musa takut sekali, terus Tuhan menyuruh pukul aja pakai tongkat yang dulu kamu buat itu. Confidence-nya muncul. Tapi di yang kedua udah nggak takut lagi, tapi justru malah sombong ya. Iya. Setelah ada saya kemuliaan. Mungkin ada pengaruh karena perbedaan generasi itu kali Pak ya. Kalau yang generasi yang pertama keluaran 17 itu kan orang-orang seusia dia dan di atas dia, orang-orang yang ya, seumuran lebih tua kali ya. Tapi ini anak-anakan semua, adik-adik semua. Jadi dia pukul tongkat pun enggak apa-apa. Ya rasa, tapi ya kita ini orang-orang yang makin tua harusnya makin gentar sama Tuhan. Kalau kita merasa enggak enak, ketakutan, itu justru sebetulnya sesuatu yang baik loh. Kalau kita justru betul-betul ketakutan ya. Di situ malah Tuhan tolong, berbahagialah orang yang miskin, orang yang haus dan lapar. Jadi kalau kita ketakutan, kita itu gentar, sebenarnya enggak apa-apa sih, kita makin tambah bergantung sama Tuhan. Mengajari sesuatu yang baik sekali pada waktu kita kepepet enggak ada pengharapan lain selain Tuhan, itu kabar baik sebetulnya. Dan memang kabar baik Injil itu kan tidak jadi kabar baik kalau nggak ada kabar buruknya. Kabar buruk adalah kita menyadari kita ini orang berdosa, orang yang miskin secara rohani dan orang yang hopeless. ya. Ya.